Tahun 1942, Indonesia mulai mengalami masa pendudukan oleh Jepang. Awalnya, banyak rakyat yang berharap Jepang membawa perubahan yang lebih baik. Tapi ternyata selama kurang lebih 3,5 tahun, banyak kebijakan yang justru merugikan rakyat Indonesia. Salah satunya adalah pembentukan berbagai organisasi semi militer. Organisasi ini memang dibuat untuk membantu kepentingan perang Jepang, tetapi tanpa disadari, justru organisasi-organisasi ini memberi pengalaman penting bagi bangsa kita. Organisasi semi militer tersebut terdiri dari beberapa bentuk pengerahan dan pembinaan pemuda. Kita mulai dari pengerahan tenaga pemuda. Salah satu langkah yang dilakukan Jepang adalah mengerahkan tenaga para pemuda. Mereka dikumpulkan, dilatih fisik, diajarkan disiplin, bahkan diberi pelatihan dasar kemiliteran. Tujuannya jelas untuk membantu pertahanan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Jepang merasa pemuda Indonesia mudah diarahkan karena sudah lama terjajah dan terbiasa taat pada aturan. Jepang membawa banyak sekali propaganda sehingga awalnya banyak rakyat Indonesia yang percaya terhadap Jepang. Namun, rakyat Indonesia mulai sadar bahwa tujuan utama Jepang datang ke Indonesia adalah untuk mengambil sumber daya, khususnya sumber daya manusia untuk keperluan perang Jepang. Nah, dari kebijakan pengerahan pemuda ini, Jepang mulai membentuk organisasi yang lebih terstruktur. Salah satunya misalnya Seinendan. Jepang membentuk organisasi yang disebut Seinendan pada tahun 1943. Anggotanya adalah pemuda berusia sekitar 14-22 tahun. Mereka dilatih baris-baris dan kedisiplinan militer. Walaupun awalnya untuk kepentingan Jepang, organisasi ini membuat para pemuda semakin berani dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsanya. Selain Seinendan, ada juga Keibodan. Keibodan adalah barisan pembantu polisi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Anggotanya berusia sekitar 20 hingga 35 tahun. Barisan Pelopor. Barisan Pelopor dibentuk pada tahun 1944, dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan beranggota pemuda atau masyarakat dan tokoh nasional sebagai pemimpin, dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaan dan mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia. Selain barisan pelopor, Jepang juga membentuk organisasi bernama Hizbullah. Hizbullah dibentuk Jepang pada tahun 1944. Organisasi ini beranggotakan para pemuda Islam yang diberi pelatihan militer. Secara resmi, pembentukannya bertujuan untuk membantu Jepang dalam situasi perang. Namun, di sisi lain, organisasi ini justru dijadikan sarana bagi para pemuda dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1945 setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Meskipun semua organisasi ini awalnya dibentuk untuk kepentingan penjajah, ternyata justru memberikan pengalaman dan pelatihan yang berguna bagi bangsa Indonesia. Dari masa pendudukan yang penuh tekanan, tumbuh semangat dan kesiapan rakyat untuk meraih kemerdekaan. Sejarah ini mengingatkan kita bahwa dari situasi sulit sekalipun, bangsa Indonesia tetap mampu bangkit dan belajar.